Terus mohon maaf kalau saya tadi mengganggu. Saya hadirkan ke sini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, Cuman ingin apa berbicara saja. Nah, ada beberapa manusia kayak saya ini penasaran tentang bidadari dan pelangi itu. Mitosnya kalau ada pelangi itu ada bidadari turun. Oh, benar. Petik kawruana ugi makanya setiap ada pelangi putri yang ada di atau bidadari yang mandi selalu ada 7. Oh, gitu. Maknanya itu. Ya maaf, kan saya baru tahu. Gitu. Kalau boleh tahu, ini bidadari namanya siapa? Saya Retno Wulandari. Retno Wulandari. Kalau setelah mandi bidadari Ya. itu kembalinya kemana? kang ngadepi Kisah Jakarta Road dan Bidadari kayak Benar-benar terjadi itu. ya. Kan tadi bidadari kan dari bangsa jin, sedangkan Jakarta Rup itu dari golongan manusia. Itu gimana itu waktu ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di Padepokan Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padepokan Sahabat Jagat yang selama ini sudah mendukung kami, menonton video kami, mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Padepokan Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ditemani sama Bang Indra. Kali ini kita akan melihat mitos ataupun sebuah cerita tentang pelangi dan bidadari. Ya, cerita rakyat. Nah, kita juga penasaran juga sebenarnya antara pelangi dan bidadari itu apakah memang benar ada atau hanya mitos saja ya. Nanti kita akan coba tarik energi yang ada di pelangi ataupun energi yang mengetahui tentang pelangi dan bidadari itu. Bidadarinya itu Apa ya? dari mana? Iya. Ini tadi saya mau tanya, tarik energi dari mana? Dari mana itu bidadarinya? Dan di pelangi itu ada bidadari, kan bidadari dari mana? Iya. Kampung Melayu. Ini gimana nih kira-kira ya? Apanya? Yang boleh kita coba ungkap. Ya, kalau ada ya nanti kita kalau ada nanti ya nanti kemungkinan kalau ada ya pasti tubuh mediator Bang Indra akan merespon gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak masuk gitu. Nah kalau untuk pelangi sendiri kan ini apa namanya? Kalau dari segi ilmu fisika kan pembiasan air ya. Air dari awan itu sinar. Nah itu dari ilmu fisika dan karena ada mitos bidadari lah di sini kita penasaran ya. Oke lah kita langsung aja. Dan untuk sedulur Padepokan Sahabat Jagat untuk perlu digarisbawahi bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, anggaplah ini sebagai tontonan ringan yang menyegarkan dan bisa untuk menghibur sedulur Padepokan Sahabat Jagat yang ada di
rumah. Jadi jangan dianggap 100% kebenaran ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Tuhan, supermediator ini terbentuk hanya energi yang bisa masuk yang saya panggil selain energi yang tidak bisa masuk. Assalamualaikum terbentuk. Assalamualaikum. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk. Dan apabila ada jin itu setan yang mau menhidup dan mengaku-ngaku, semuanya terpental. Apabila memaksa akan hancur dan berikan ke bumi lapis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta kehadirannya energi yang mengetahui tentang pelangi dan bidadari. Yang izin dulu kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta kehadirannya bangsa gaib yang mengetahui tentang cerita pelangi dan bidadari. Saya minta kehadirannya masuk dalam bentuk mediator sobat. Allah masuk. Untuk saat ini kakek terikat hanya bisa menguasai tangan, mulut, mata, dan telinga. Assalamualaikum. Selamat malam, Sampurasun. Bisa bahasa manusia enggak? Maaf, dengan siapa saya bicara ini? Bisa bahasa manusia? Maaf, dengan siapa ini? Dari bahasa apa? Saya Jin? Oh, tadi maksudnya lenggak-lenggak itu apa? Saya wanita. Oh, wanita. Yang disebut orang itu bidadari. Ya, Oh, dari golongan apa? jin. Oh, jin, ya. Oh, berarti bidadari itu dari golongan jin. Ya, Oh. Terus, mohon maaf kalau saya tadi mengganggu. Saya hadirkan ke sini. Terima kasih sudah berkenan hadir. ya. Cuman ingin berbicara saja. Nah, ada beberapa manusia kayak saya ini penasaran tentang bidadari dan pelangi itu. Mitosnya kalau ada pelangi itu ada bidadari turun. Oh, benar. Kalau ada pelangi, Iya. pasti ada putri-putri Oh, yang sudah mati di ujung Cahaya. dari Oh, di ujung pelangi tersebut. oh, di ujung pelanginya ada bidadari mati. Tapi kalau dilihat ujung pelanginya jauh banget itu. Ya Apa itu makanya sudut pandang manusia saja atau bagaimana? tidak, Oh, tidak. pasti makanya di ujung pelangi itu
pasti tempat di mana berujung sebuah, kalau tidak danau, Air terjun. air terjun, Oh, atau aliran sungai iya iya iya. Memang tidak. ada di pegunungan, atau karena memang pelangi adanya di belakang gunung biasa. Iya memang. Tidak mungkin pelangi ada di perumahan. Iya tidak mau. Ya, tapi kan ada juga, cuman kelihatan gitu. Ya, Oh, iya, iya. tapi pelangi tidak pernah dan tidak harus muncul setelah hujan. Kadang-kadang juga muncul tanpa itu hujan ya. Maksudnya di setiap hujan belum tentu ada pelangi. Oh iya. Karena pelangi itu biasanya adanya tidak banyak. Maksudnya tidak banyak, tidak mesti di sini hujan, di sini hujan, di sini hujan. Heeh. Tapi muncul pelangi semua setelah hujan. Oh enggak ya. Cuman kenapa bidadari kok sukanya sama pelangi gitu turunnya? Itu tempat kita turun, Jalan jembatan maksudnya. gerbangnya, pintunya. Sekarang kamu tahu berapa warna di dalam pelangi? Merah, kuning, hijau. Hmm, Merah, kuning, hijau. kamu tebak dulu dong. Oh iya nggak bisa terbang ke manusia. Bukan, maksudnya warna pelangi. Oh, Coba, kalau saya lihat itu cuman merah, kuning, hijau, kamu ungu. tidak pernah sekolah. Loh, kan itu yang di itu ada itu. Mana? Coba, silahkan. Merah, merah, Nanti akan saya jawab. merah, kuning, hijau, ungu. Oh, Baru 4. kalau empat. Harusnya ada berapa memang? Coba Iya, tebak. saya tahunya Kamu empat. jawab. Ya kamu nggak sekolah berarti. Saya males ketemu orang yang nggak sekolah. Loh, emang di Bidadari ada sekolah juga gitu? Kan itu sebagai ilmu pengetahuan juga. Iya memang. Ada merah, Iya. ada jingga, ada kuning, Heeh. ada hijau, Iya. ada biru, ada ungu, Berapa tadi itu? ada 7. Makanya setiap ada pelangi putri yang ada di, atau bidadari yang mandi, selalu ada 7. Oh, gitu. Maknanya itu. Ya maaf, kan saya baru tahu. So, kalau boleh tahu, ini Bidadari namanya siapa? Saya Retno Wulandari. Retno Wulandari. Kalau setelah mandi Bidadari itu Ya. kembalinya kemana? Ya, saya kembali ke tempat asal saya. Ya, tempat asal Bidadari Di mana? Kayangan. Oh, jadi Bidadari itu tempatnya di Kayangan. Iya. Kayangan itu juga bukan berarti ada di satu tempat saja. Oh, banyak. Banyak. Kayangan itu alam. Alam di atas alam manusia. Alam di atas alam manusia. Ya, tapi di bawah alam dunia. Itu kalau kan masuk ke alam, di luar alam nyata ya, masuk alamnya alam gaib ya. Ya, Oh, ya. ada di atas alam manusia, di bawah alam dunia. Jadi masih ada di dunia atau di alam ini, Iya.
tapi di atas alam manusia. Jadi kalau Bersekat-sekat gitulah ya. betul, alam itu ada bersekat-sekat bertingkat-tingkat. Kalau kayangan makhluk kayangan turun ke dunia manusia, Ya. ya pintunya banyak. Seperti kamu mau ada di gedung bertingkat, pasti pintunya banyak. Iya, maksudnya gitu ya. Ya, Iya, iya, iya. selama alam itu bisa ditembus Tapi untuk turun ke dunia. ya, gini, pernah ada cerita tentang bidadari yang menikah dengan bangsa manusia. Ya, itu betul. Betul itu. Jakataru. Kisah Jakataru dan bidadari kayak Benar-benar terjadi itu. ya. Kan tadi bidadari kan dari bangsa jin, sedangkan Jakataru itu dari golongan manusia. Itu gimana itu waktu ketemunya itu? Waktu ketemu pada saat Jakataru melihat para bidadari kayangan itu mandi, Oh, diumpetin lah oh iya iya. selendangnya. Nah, dia kan tidak bisa naik ke kayangan tanpa selendang itu Oh, sebagai alat untuk naik ke kayak alam kayangan. Nah, Jakataru kan orang sakti, dia bisa sebab ini berhubungan dengan dengan makhluk bidadari seperti jin itu. Jin seperti bidadari maksud saya. Mungkin kalau orang melihat tidak ada bentuknya bidadari tersebut, tapi kalau Jakataru melihat. ya, Iya iya. kalau orang itu tidak sampai bisa diberikan bisa melihat sosok, bukan maksud saya sosok alam kayangan, tidak akan bisa. Oh, berarti hanya orang-orang tertentu saja ya. Ya, Iya. Apa kehidupan di dalam kayangan itu seperti kayak kehidupan manusia di sini? Oh, sama saja. sama saja. Hanya di kayangan itu serba instan. Maksudnya serba instan? Kalau kamu mau berladang, Iya. misalnya kamu mau nanam jagung, Heeh. kamu lempar saja jagung ke tanah di kayangan, biji jagung, jadi tumbuh langsung. Langsung Iya, seketika. seketika. Oh, Kalau di sini kan harus dicangkul dulu iya, sawahnya, iya. ditanam-tanam, Nunggu. nunggu berbulan-bulan, Oh, kalau di dalam kayangan langsung. udah langsung jadi. Masya Allah. Masya Allah. Makanya Nah, banyak para jawara, mungkin para apa ya, seperti orang sakti seperti Jakataru, mau makan langsung cling jadi jadi. gitu ya. Iya, Ya enak kalau punya istri dari alam kayangan ya. iya. Eh, Tahu kamu. Saya ikut kamu aja, Mas. Oh gitu. Ya nanti belum ada izin ya. Ya, Nanti deh. saya mintain izinnya sama istri sampean. Oh lain itu. Hah? Nah ini kan apa namanya ngobrol saja perkenalan. Berarti ini Kan kamu sudah kenal saya, Retno Wulandari. ya Mbak ini beda dari Ratna Wulandari ya. Iya. Kita ngikutin takdir saja lah. Kalau memang takdir kita jodoh, ada jodohnya ya nanti kita ketemu lagi. Saya pernah lihat kamu di kayangan deh kayaknya. Lihat saya di sana. Mm-mm. Oh mungkin kembaran mungkin bukan saya. Hmm. Eh,
Makanya gampang sekali dia masuk. Saya pernah melihat Oh ya, alhamdulillah kan sering. ini beliau ini yang ada dipinjam tubuh Mbak Retno ini saya panggil Mbak saja ya. Jeng, Oh, Jeng Retno. Retno. Oh, ini kan salah satu dari Saya tidak mau dipanggil Jeng Retno. terus Jeng Wulan. Jeng Wulan. Wulan. Wulan artinya bulan. Berarti Jeng Wulan ini cantik. Hmm, Oh, mau sama saya. ya kalau bidadari itu di kayangan, di alam kayangan, sedangkan alam kayangan kan sudah ada penguasanya. Dan itu harus ada persetujuan dari penguasa kayangan. Ya tidak perlu. Lah, Nah, sampean juga udah ada nah itu harus ada sertifikasinya kok. biar ini mengganggu sopan santun. Ya udah, nanti pembicaranya nggak ngalor ngidul ini. Oh, Saya masuk ke dalam mimpi kamu aja ya. ya, ini Jangulan mungkin yang kita bicarakan ini eh, apa yang tentang pelangi dan bidadari gitu ya. Saya pengen tanya sekali Jangulan, Apa? biasanya di mana yang sering buat tempat mandi bidadari? Tempatnya di mana? Oh iya. Iya, nanti Kadang-kadang kan saya mau lihat gitu kayak kalau sungai yang ada air terjunnya. sungai yang ada air terjunnya. Nama tempatnya nggak ada, nggak dikasih nama. Namanya tempat sungai mana gitu, air terjun mana gitu. Kamu tahu curug? Iya Curug tahu. Curug itu kan berarti air Air terjun. terjun. Ya air terjun di sini kan banyak. Kamu tahu Curug Sewu? Curug Sendang, Senore itu banyak. Bukan. Curug Sewu Kendal. Oh Kendal, iya benar. Tempat Jakarta harus bertemu dengan bidadari. Oh sampai sekarang bidadari masih sering mandi di sana. Masih. Oke, terima kasih bocorannya. Ya. Ya, mungkin nanti kita mampir ke sana, insya Allah. Kamu belum pernah ya? Ya cuman nggak ke Curug Sewunya. Kalau saya pernah. Pernah kemana? Pernah ke Kendal, ke Curug Sewu sekali turun di sana. Oh ya, ya udah, Ceng Wulan, terima kasih waktunya, terima kasih kehadirannya. Mungkin cukup pembicaraan kita. Pembicaraan kita kali ini cukup. Cukup. Ya, terima kasih saya ucapkan. Nanti Mohon malam maaf. saya masuk dalam mimpimu ya. Iya, silahkan kalau mampu. Silahkan kembali ke kayangan ya. Sekarang tapi tadi lagi ditarik, lagi ngapain sana? Jangan-jangan nanam jagung. Saya bukan di situ tadi. Terus di mana? Lagi di mana? Saya lagi bantu ibu saya. Oh, pekerjaan rumah. Oh, Kamu kalau mau melihat bidadari banyak itu gimana? ada di Pulau Bali. Pulau Bali. Ya, Pulau Bali itu putri kayangan, kebanyakan putri kayangan yang mendapatkan hukuman. Oh, Putri Bali. Bukan. Kamu tahu putri kayangan kan? Iya, Putri Kayangan. Nah, kalau di Pulau Bali itu, Oh, kalau ada patung iya. putri-putri seperti nari-nari, Terus? apa saja yang seperti perempuan, itu isinya putri kayangan. Oh, Hanya mereka sedang dalam hukuman. hukuman dari kayangan turun ke dunia gitu Ya. maksudnya. Oh, iya. Kalau yang mandi-mandi itu Ah, banyak turun di air terjun. oh, Dan di Pelangi itu biasanya di air terjun, di gunung-gunung, seperti di Gunung Jawa Barat juga ada, Gunung Jawa Barat, gunung apa itu? di Tangkuban Perahu, Oh, Ciater, Sariater, tempat bidadari. Terus kalau nggak salah
badan ini pernah mengungkap, pernah ditemui sama Siapa? bibi saya Oh, iya iya, pernah cerita beliau kepada saya. di Lampung. Memang beliau tadi bercerita. Oh, sekarang ketemu lagi sama Jang Wulan ini. Saya belum pernah ketemu. Iya, bibinya kan udah pernah ketemu. Iya. Oh, oh. Mungkin jodoh kali. Saya jodohnya kamu saja. Ya udah, mungkin itu saya Jang Wulan ya, takut mengganggu di sana lagi bantu-bantu ibu. Saya jadi malu. Malu, bidadari punya rasa malu juga ya. Tolak saya tuh. Kalau nanti wudhunya batal. Saya tidak wudhu. Saya wudhu ini. Ya udah, gitu aja ya. Ya, Dan silakan kembali membantu ibunya di sana. terima kasih. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah berkenan hati. Ya. Silakan keluar sendiri Jang Wulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.